Halo guys, gue Tami. Di sini gue bakal ngebahas seputar kehamilan. Nah, kenapa gue bahas ini? Karena menurut pengalaman pribadi gue tuh selama hamil yang gue lihat ya video-video kehamilan gitu. Kayak yang gue cari tuh ada nggak ya yang keluhannya tuh sama kayak gue? Terus ada nggak ya yang ngidamnya kayak gue? Terus apa ya vitamin yang mereka konsumsi, susu apa yang mereka konsumsi biar kehamilannya tuh tetap sehat gitu. Nah, di sini di video kali ini gue bakal ngebahas tanda-tanda kehamilan sebelum telat head yang pernah gue rasain ya pribadi. Jadi yang gue rasain sebenarnya gue udah bikin catatan. Di sini udah banyak banget gue catat, ada 12 tanda-tandanya, cuman yang gue rasain cuman 4. Nah, asal kalian tahu, jadwal menstruasi gue itu harusnya di tanggal 29, tapi gue ngerasain tanda-tanda menstruasinya itu tiba-tiba majunya jauh banget di tanggal 24. Nah, gue di situ curiga, kok jauh banget? Biasanya kalau misalnya maju jadwal menstruasi paling ya cuman sehari 2 hari majunya kan. Nah, ini tuh jauh banget di tanggal 24. Nah, akhirnya gue coba test pack di tanggal 24 itu dan alhamdulillah garis 2, walaupun yang satu masih samar. Nah, setelah itu tanda-tanda apa aja yang gue alamin? Di sini ada 4. Yang pertama, gue kram perut. Nggak tahu kenapa perut gue rasanya kram banget, nggak nyaman banget. Pokoknya buat nekuk tuh nggak enak. Terus habis itu di perut gue yang di bawah yang sebelah kiri itu kayak ada yang ngeganjal, gue nggak tahu itu apa. Pokoknya nggak enak banget. Pinggang gue juga lumayan nggak nyaman. Terus abis itu gue ngerasa mood swing, gue gak ngerti, karena gue ngerasa gak nyaman itu gue jadi gampang bete, diam, gak seceria biasanya. Terus gue juga ngerasain cepet banget capek. Kayak pokoknya gue maunya rebahan, abis ngapain sedikit udah gue pokoknya misalnya gue selesai nyuci piring, pokoknya gue mau mandi, abis itu gue mau santai-santai, mau leha-leha, mau rebahan kayak gitu, nggak mau capek-capek deh. Pokoknya di kerjaan juga gue ngeliat tangga tuh males, ngeliat customer tuh gue males. Gue pengennya ya udah gue kerja duduk nyantai kayak gitu deh pokoknya. Terus abis itu yang gue rasain, gue tuh nggak nafsu makan, nggak tau karena gue fokus sama keluhan yang gue alamin. Terus ditambah lagi gue pusing sama kerjaan, pusing sama skripsi gue, jadi gue gak nafsu makan. Nah, itu aja sih guys yang gue alamin tanda-tandanya kehamilan sebelum telat head. Nah, langsung masuk trimester ke-1 ya. Jadi di tanggal 24 itu kan gue udah test pack, tapi gue gak cuman beli 1, gue beli test pack itu banyak banget. 2 lusin lebih gue habis. Kenapa? Karena gue pengen memonitor kehamilan gue sendiri lewat test pack sampai gue dapet jadwal libur dan bisa ke dokter. Nah, gue test pack bisa sehari 2-3 kali test pack, dari merah muda sampai dari samar sampai merahnya tuh terang banget gitu. Tapi jangan dicontoh ya, maksudnya itu pemborosan. Gue kayak gini karena gue pernah pengalaman keguguran gara-gara gue nggak memonitor, sekali test pack udah positif, abis itu besokannya luruh kayak gitu. Nah, setelah gue test pack dengan sebanyak itu, seminggu kemudian gue dapet jadwal libur, gue ke dokter, ke klinik dekat rumah gue. Nah, di situ di USG 2 dimensi tapi lewat perut, dan itu belum ada tanda-tanda kehamilan sama sekali, nggak ada kantong kehamilan, bakal janin juga belum kelihatan. Terus tapi ada penebalan dinding rahim. Nah, gue nanya sama dokternya, dok berarti kalau ada penebalan dinding rahim berarti saya beneran mau hamil dong gitu kan, soalnya test pack saya sudah merahnya tuh terang banget. Terus saya juga udah pakai test packnya tuh udah banyak banget, nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Terus kata dokternya, kalau untuk penebalan dinding rahim, menstruasi pun itu juga terjadi mbak, gitu deh pokoknya. Intinya di situ gue ngedown banget, kayak mikir, gue hamil apa enggak sih? Nah, dokter nyaranin buat gue balik lagi 2 minggu lagi. Dia bilang kalau misalnya 2 minggu lagi nanti biasanya sih udah kelihatan gitu, jadi nanti balik lagi kesini aja gitu. Terus ya udah, gue nggak sabar. Dari situ gue nggak sabar. Akhirnya gue seminggu lagi gue ke dokter, tapi nggak ke dokter itu lagi. Gue langsung ke rumah sakit. Gue ke rumah sakit Hermina. Gue USG. Sebenarnya gue ada keluhan di hari itu, gue ada keluhan, gue ngeflek tapi setitik warna coklat muda. Gue USG,
dua dimensi juga, tapi transvaginal. Kalau yang sebelumnya kan lewat perut ya. Nah ini transvaginal. Dilihat sama dokternya, kandungan gue udah masuk 6 week. Diameter anak gue itu 0,45 cm. Frekuensi detak jantung lemah, dan flagnya kata dokter nanti dikasih penguat, kayak gitu deh pokoknya. Terus disuruh banyak istirahat. Nah vitamin apa aja yang dibawain sama dokter? Itu gue ada Dupaston, terus Folamil Genio sama Santa E. Nah Folamil Genio itu kan biasanya untuk 30 hari, ada 30 kapsul gitu. Kalau untuk Dupaston sama Santa E itu gue dikasih kalau nggak salah cuma buat 10 hari sih, karena gue ada keluhan flek itu kan, terus aktivitas gue juga lumayan padat. Nah terus dokter bilang gue disuruh balik lagi 2 minggu kemudian. Nah akhirnya 2 minggu kemudian gue balik, tapi sebelum 2 minggu itu gue tuh keluar gumpalan sekaligus pendarahan. Nanti foto gumpalannya gue kasih lihat di sini. Nah itu pas setelah keluar darah itu lumayan banyak ya. Itu bener-bener kepala gue tuh pusing, dan perut bawah gue sebelah kiri itu juga ada yang ngeganjel. Terus kayak ada yang mau copot gitu deh, pokoknya nggak nyaman banget. Di situ gue udah pasrah banget. Gue udah mikir, oh udah ini mah keguguran lagi gue gitu kan. Terus akhirnya besokannya kebetulan jadwal kontrol, akhirnya gue kontrol lagi. Gue bilang keluhan gue nya ini, terus di USG lagi diameter anak gue alhamdulillah bertambah 6 week. Anak gue diameternya 1,76 cm sesuai sama usia kandungannya, dan frekuensi anak gue itu detak jantungnya lemah. Jadi dokter itu nyaranin gue buat dirawat gitu, tapi gue tolak. Kenapa? Karena gue nggak punya cukup biaya. Karena jujur gue waktu itu belum pakai BPJS, belum punya BPJS, gue masih pakai pribadi gitu. Jadi gue milih bed rest di rumah, dan akhirnya diizinin sama dokternya. Yang penting bener-bener nggak boleh ngapa-ngapain, istirahat di rumah. Kalau misalnya mau bangun ya udah ke kamar mandi aja, nggak boleh kerja, harus izin kerja. Gue dibikinin surat izin libur sama dokternya. Terus habis itu dokternya bilang gue balik lagi nanti 2 minggu kemudian. Di 8 week ini gue pulang dapat tambahan 1 obat, itu namanya Ciges. Tadi kan Dupaston, terus Santa E, abis itu ada Folamil Genio. Folamil Genio gue masih, Santa E nya abis, tapi gue diresepin lagi dan ditambah lagi 1 namanya Ciges. Ciges itu penguat kandungan tapi nggak diminum guys, jadi dia tuh dimasukin lewat anus atau vagina. Nah kalau misalnya kalian pendarahannya banyak kayak gue, itu dimasukin lewat anus. Tapi kalau misalnya kalian cuma ngeflek aja, itu dimasukinnya lewat vagina. Itu gue dikasih tahu sama dokter ya. Nah gue balik lagi di 9 week, jadi nggak nyampe 2 minggu gue disuruh balik. 9 week gue balik. Kenapa? Karena gue mau ditinggal pulang kampung, waktu itu mau lebaran. Gue nggak berani pulang kampung karena keadaan gue abortus iminen kayak gini. Jadi gue benar-benar harus di rumah, nggak boleh kemana-mana. 9 week diameter anak gue udah bertambah 1,96 cm. Alhamdulillah lah, frekuensi detak jantung anak gue udah normal, udah nggak selemah di 8 week. Nah ngeflex sih gue masih, terus udah boleh periksa sebulan sekali guys. Gue senang banget, berarti udah baik-baik aja nih. Tapi gue nggak nyampe sebulan kemudian gue udah balik lagi di week 12. Kenapa? Karena gue mau mastiin anak gue tuh udah aman buat gue mondar-mandir, nyetir kesana kemari, nyelesain skripsi gue, kayak gitu deh pokoknya. Jadi gue balik lagi di week 12. Terus sekalian gue nanya sama dokter, dok aman gak sih janin saya bawa kesana kemari gitu. Soalnya lumayan rumah gue di Bekasi, kampus gue di Depok, jadi lumayan capek gitu. Terus frekuensi detak jantung anak gue di sini alhamdulillah normal, flek masih. Terus untuk vitaminnya itu ada yang gue kurangin, jadi gue Ciges udah nggak konsumsi. Terus Santa E gue udah nggak konsumsi. Terus Dupaston juga gue udah nggak konsumsi. Gue cuman minum Folamil Genio sama susu Prenagen. Untuk susunya sebenarnya gue
minum dari gue ketahuan hamil pas gue tes pack itu sih gitu. Jadi guys, ya, itu keluhan gue. Dan di trimester pertama ini gue sama sekali gak ngerasain ngidam, mual ngerasain, tapi nggak setiap hari. Jadi kayak morning sickness gitu, tapi gue nggak tiap hari ngerasain. Cuman kalau untuk ngidam pengen apa gue nggak. Cuman badan gue di trimester ini itu lemah banget. Gue ngerasa lemah banget karena ini bener-bener trimester paling berat buat kehamilan gue. Jadi guys, kalau misalnya kalian lagi hamil, apalagi kehamilannya resiko tinggi kayak gue, lebih baik dengerin saran dokter. Kalau misalnya disuruh istirahat, dirawat, ya udah dengerin aja. Vitaminnya juga jangan lupa diminum. Banyak berdoa, positive thinking, jangan stres, jangan capek, biar kehamilannya tetap terjaga. Nah, untuk video kali ini, untuk video tanda-tanda kehamilan sebelum telat haid sama trimester pertama, keluhan-keluhan gue udah gue ceritain semua ya. Nah, untuk next video gue bakal ceritain tentang keluhan kehamilan gue di trimester kedua, ketiga, melahirkan. Pokoknya nanti banyak deh. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.